Pada abad ke-14, Nusantara mencapai puncak kejayaannya di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Salah satu sosok yang memainkan peran besar dalam masa keemasan ini adalah seorang ratu yang tak hanya bijaksana, tetapi juga pemberani dan visioner, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, di balik segala kemegahan Majapahit. Sosoknya menjadi kekuatan yang mampu menyatukan wilayah Nusantara dengan kecerdasan politik dan kekuatan militernya. Kisahnya penuh dengan semangat, strategi, dan cinta terhadap tanah air yang layak kita kenang hingga kini. Tribhuwana Tunggadewi dilahirkan sebagai putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, dan permaisurinya, Ratu Gayatri. Nama lengkapnya adalah Diagitarja, dan sejak kecil ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketangguhannya. Masa kecilnya dihabiskan dengan mempelajari ilmu pemerintahan, strategi militer, serta kebudayaan. Sebagai putri dari pasangan yang sangat dihormati, ia dipersiapkan untuk memimpin dan menghadapi tantangan di masa depan. Setelah kematian Raden Wijaya, Majapahit menghadapi periode yang tidak stabil, karena penguasa berikutnya, Jayanegara, menghadapi ancaman dari dalam istana. Situasi ini membuat Gayatri dan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, menyaksikan pergolakan politik yang tajam. Ratu Gayatri sendiri adalah seorang biksuni yang sangat berpengaruh. Namun, karena dia telah memilih jalan agama, dia tidak dapat memegang kekuasaan. Untuk itu, ia kemudian menunjuk putrinya, Tribhuwana, sebagai penguasa. Di usia yang relatif muda, Tribhuwana Tunggadewi diangkat menjadi penguasa dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada masa pemerintahannya, kondisi Majapahit sedang tidak stabil, banyak daerah takluk yang mulai memberontak, dan ancaman dari pihak eksternal terus mengintai. Meski begitu, Ratu Tribhuwana tidak gentar. Ia justru menghadapi semua tantangan dengan keberanian luar biasa. Di samping itu, Tribhuwana dikenal sangat cerdas dalam memilih para pejabat yang kompeten. Salah satu kebijakan paling strategisnya adalah mempercayakan jabatan penting kepada Gajah Mada, seorang panglima muda yang ambisius dan sangat berkomitmen terhadap cita-cita persatuan Nusantara. Gajah Mada kemudian mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu sumpah untuk tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Hal ini menjadi titik awal dari ekspansi besar-besaran Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Di bawah kepemimpinan Tribhuwana, Majapahit berhasil mencapai kejayaan dengan melakukan berbagai ekspansi. Berkat kecerdasan politiknya dan ketegasan Gajah Mada, Tribhuwana berhasil memperluas wilayah Majapahit hingga ke berbagai daerah di Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga mencapai Semenanjung Malaya. Dalam sejarah, ini disebut sebagai masa kebesaran Majapahit, di mana kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan yang diakui di Asia Tenggara. Selain ekspansi, Tribhuwana juga memperkuat ekonomi Majapahit. Ia memahami bahwa untuk menjaga stabilitas, perekonomian harus kokoh. Oleh karena itu, ia mendukung perdagangan antar pulau dan bahkan membuka jalur perdagangan internasional dengan berbagai kerajaan dan negara lain, termasuk Tiongkok dan India. Di bawah kendalinya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang makmur. Tak hanya itu, Tribhuwana juga memajukan bidang kebudayaan, banyak karya sastra, arsitektur, dan seni yang berkembang pesat pada masa pemerintahannya. Salah satu karya sastra terkenal yang lahir pada masa Majapahit adalah Kakawin Nagarakertagama, sebuah kitab yang menceritakan kemegahan Majapahit dan wilayah yang dikuasainya.
Buku ini menjadi salah satu peninggalan penting yang memperlihatkan kejayaan Majapahit. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi landasan kuat bagi ekspansi Majapahit. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji untuk tidak akan beristirahat hingga seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tribhuwana, sebagai ratu yang bijaksana, memberikan dukungan penuh kepada Gajah Mada dalam mewujudkan cita-cita ini. Dengan strategi militer yang efektif dan diplomasi yang kuat, Majapahit berhasil menaklukkan berbagai wilayah. Sumpah Palapa bukan hanya sekadar janji dari seorang panglima, tetapi juga menjadi simbol persatuan yang sangat relevan hingga kini. Di bawah pemerintahan Tribhuwana, sumpah ini menginspirasi seluruh rakyat dan pasukan Majapahit untuk bersatu dalam cita-cita yang sama, kejayaan Nusantara. Setelah bertahun-tahun memerintah dengan bijaksana dan membawa kejayaan bagi Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi akhirnya menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, yang dilanjutkan dengan bimbingan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Meski begitu, peran Tribhuwana sebagai pendahulu yang membuka jalan bagi kejayaan Majapahit tidak dapat diabaikan. Warisan Ratu Tribhuwana Tunggadewi sangatlah abadi. Ia tidak hanya membawa Majapahit menuju masa keemasan, tetapi juga menjadi sosok panutan bagi pemimpin perempuan. Keberaniannya dalam menghadapi tantangan, kebijaksanaannya dalam memilih pejabat, dan kecintaannya terhadap tanah air membuatnya layak dikenang sebagai ratu yang menginspirasi. Bahkan hingga kini, semangat persatuan yang ia pelopori masih dikenang sebagai cikal bakal persatuan bangsa Indonesia. Kisah Ratu Tribhuwana Tunggadewi mengajarkan kita bahwa keberanian dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai kejayaan. Sebagai seorang ratu yang memerintah di masa yang penuh tantangan, ia berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah Nusantara. Melalui kebijakan yang cerdas dan dukungan penuh kepada Gajah Mada, ia berhasil mempersatukan Nusantara dan mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan. Inilah kisah Ratu Tribhuwana Tunggadewi, sang penguasa perkasa dari masa keemasan Majapahit. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari semangat dan perjuangannya dalam menjaga persatuan dan kejayaan negeri ini.